Katanya difteri muncul lagi dan jadi KLB nih. Sebenarnya apa sih yang nyebabin kembali munculnya penyakit infeksi satu ini? Benarkah semata karena anti vaksin atau ada faktor lain? Kemudian siapa aja ya yang berisiko terinfeksi? Dan satu lagi yang nggak kalah penting, apa sih dampak kalau mengalami difteri? Simak penjelasan selengkapnya di video ini. Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang apa itu difteri ya. Jadi, difteri adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri yang menyerang saluran pernafasan termasuk hidung dan tenggorokan. Penularan bakteri ini terjadi saat seseorang nggak sengaja menghirup droplet atau lendir dari saluran nafas dari penderita yang batuk dan bersin. Selain itu, saat seseorang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi air liur penderita, misalnya gelas, piring, atau sendok, dan sebelum cuci tangan, langsung megang-megang hidung atau mulut, juga bisa nih jadi media penularan bakteri satu ini. Nah, saat seseorang terinfeksi akan muncul tanda dan gejala tertentu, mulai dari demam, batuk, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening yang ada di leher, dan saat diperiksa biasanya akan terlihat ada lapisan putih keabu-abuan pada area tenggorokannya. Nah terus, siapakah yang berisiko terkena difteri? Jawabannya ya semua orang bisa ngalamin difteri termasuk anak-anak. Namun, kelompok yang diketahui paling beresiko terinfeksi dan kemudian memunculkan keluhan dan gejala hingga nyebabin komplikasi yang berat adalah orang-orang yang belum mendapatkan vaksinasi difteri secara lengkap nih. Risiko ini akan semakin meningkat kalau orang tersebut tinggal di area padat penduduk dengan sanitasi yang buruk, melakukan kunjungan atau berwisata ke daerah yang sedang mewabah kasus difterinya, atau punya daya tahan tubuh yang rendah misalnya akibat penyakit autoimun atau HIV/AIDS. Udah mulai kelihatan belum hubungan antara anti vaksin sama kemunculan difteri? Saya bakal jelasin dengan lebih terperinci ya. Tapi sebelum ke sana, mau ngingetin dikit nih, kalau Halo Dokter punya fitur chat dengan dokter yang semakin memudahkan kamu yang pengen konsul tentang kondisi kesehatan atau sekedar tanya-tanya tentang difteri loh. Selain itu, kalau dari hasil diskusi dengan dokter ternyata kamu butuh obat atau penanganan awal, ada juga fitur Halo Shop. Di sini dokter bisa langsung ngeresepin obat yang kamu perlukan dan bisa langsung dikirimin ke alamatmu kurang dari 1 jam. Praktis kan? Satu lagi nih, bila diperlukan juga, Halo Dokter juga bisa mempermudah janji temu dengan dokter melalui fitur yang namanya Cari Dokter dan Rumah Sakit. Lengkap di satu aplikasi. Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play dan App Store. Sekarang, mari kita lanjut. Jadi gini, kenapa isu anti vaksin jadi berkaitan erat sama munculnya kasus difteri adalah karena sebenarnya penyakit menular satu ini bisa banget dicegah kalau seseorang menjalani vaksinasi difteri secara lengkap. Pencegahan ini akan semakin kuat kalau semakin banyak orang yang divaksin. Harapannya akan terbentuk kekebalan kelompok. Nah, kalau kita masuk kelompok anti vaksin, bagaimana kita bisa ngelindungin diri dan orang terdekat dari difteri? Makanya nggak heran kalau IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia dan PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia sudah dengan jelas memaparkan jadwal imunisasi difteri untuk anak dan orang dewasa. Pada anak, vaksinasi difteri bahkan masuk dalam jadwal imunisasi primer atau dasar yang dulunya disebut dengan imunisasi wajib. Vaksin difteri yang digunakan di Indonesia tersedia dalam bentuk kombinasi dengan vaksin tetanus dan pertusis yang dikenal juga dengan vaksin DTP atau DTaP. Jadwal pemberian dosis pertama DTP atau DTaP diberikan pada usia anak 6 minggu hingga 2 bulan, dilanjut dengan dosis kedua pada usia 3 bulan, dan dosis ketiganya bisa diberikan pada usia 4 bulan. Nah, kalau karena kondisi tertentu misalnya anak belum bisa ngedapetin vaksin difteri sesuai jadwal, ada yang namanya jadwal imunisasi kejar atau catch up. Ini bisa berlangsung pada usia 5 bulan sampai 15 bulan atau sebelum booster pertama di usia 15 bulan yang diikuti dengan booster kedua di usianya 5 sampai 7 tahun. Untuk booster lanjutan biasanya akan diberikan 1 kali di rentang usia 10 sampai 18 tahun dan biasanya akan menggunakan vaksin TD atau TDAP. Nah, kalau pada orang dewasa gimana dok? Apakah perlu divaksin difteri? Jawabannya ya perlu, dan dosisnya adalah 1 kali booster dengan vaksin TD atau TDAP yang diberikan setiap 10 tahun.
Jadi sekarang jangan bingung atau justru masuk ke kelompok anti vaksin ya. Anak dan orang dewasa yang mendapatkan vaksinasi lengkap akan mendapatkan perlindungan optimal untuk mencegah difteri. Oke, kita udah kenalan sama yang namanya difteri, penyebabnya, gejalanya, siapa aja sih yang beresiko, sampai ke vaksin dan jadwalnya. Tapi ada nih satu lagi yang masih perlu saya jelaskan supaya kita semua makin aware sama difteri, yaitu apa aja sih sebenarnya dampak kalau terinfeksi difteri ini? Jadi gini, yang namanya penyakit infeksi tentunya bisa aja beda-beda ya dampaknya di tiap orang. Hal ini berkaitan dengan kondisi kekebalan tubuhnya, ada atau tidaknya penyakit lain, dan kecepatan penanganan. Namun, kita perlu memahami kalau difteri ini bukan penyakit yang bisa dianggap sepele atau diremehkan. Walaupun pada beberapa orang bisa aja muncul gejala seperti demam, batuk, suara serak, sulit menelan, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, atau sakit kepala kayak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi pada beberapa orang yang lain bisa muncul komplikasi yang sangat berbahaya loh. Pertama, masalah pernafasan. Difteri dapat menyebabkan terbentuknya lapisan pseudomembran yang terbentuk dari sel-sel mati, bakteri, dan cat peradangan yang mengeras. Kalau nggak segera ditangani, pseudomembran ini bisa menyebar ke jalan nafas yang lebih dalam dan akhirnya mengganggu keluar masuknya udara. Yang kedua, gangguan saraf. Racun dari bakteri penyebab difteri bisa nyebabin gangguan saraf terutama di saraf tenggorokan hingga membuat penderitanya sulit menelan atau berbicara. Bahkan racun ini bisa merusak saraf yang membantu mengendalikan otot pernafasan. Akibatnya penderita beresiko mengalami gagal nafas atau harus dibantu bernafas dengan bantuan alat. Yang ketiga, kerusakan jantung. Racun dari bakteri penyebab difteri bisa masuk ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh hingga merusak jaringan, termasuk otot jantung. Kondisi ini bisa berujung pada gagal jantung dan bahkan kematian mendadak. Selain itu, penelitian juga menunjukkan nih bahwa kalau seseorang nggak punya kekebalan terhadap difteri dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, angka kematian akibat penyakit ini adalah sampai 50%. Nah, bahaya kan? Inilah alasan kenapa kita perlu mengenal tentang difteri dan upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita dan orang terdekat terinfeksi penyakit menular satu ini. Jadi, yuk dapatkan vaksin difteri sesuai jadwal. Ini termasuk juga untuk ayah, bunda, dan si kecil ya. Terus jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, rutin cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan kalau sedang batuk atau bersin, gunakan masker ya. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan seputar difteri dan pentingnya vaksinasi difteri. Kalau kamu punya saran soal topik kesehatan lain yang mau dibahas oleh dokter di Halo Dokter, boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke keluarga maupun kerabat yang mungkin membutuhkannya. Dan yang terakhir, subscribe YouTube channel Halo Dokter supaya kamu nggak ketinggalan sama berbagai informasi kesehatan. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Halo Dokter.